Perkenalkan, nama saya Dea Eryani. Dan rekan saya Nadia Aulia dan juga Martina Sada. Setiap hari anak-anak di seluruh dunia pergi berangkat ke sekolah. Namun, banyaknya kasus pelecehan, kekerasan, bahkan bullying antar anak sering terjadi di lingkungan sekolah. Maka dari itu, kebutuhan akan sekolah ramah anak semakin meningkat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu, apa sih sekolah ramah anak itu? Apa saja tujuan dan juga ciri-ciri dari sekolah ramah anak? Konsep sekolah ramah anak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan sekolah ramah anak. 1. Mencegah kekerasan terhadap anak serta warga sekolah lainnya. 2. Melindungi anak dari lingkungan yang tidak sehat. 3. Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan oleh sarana dan prasarana maupun bencana alam. 4. Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Adapun beberapa ciri-ciri dari sekolah ramah anak dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 1. Sikap terhadap murid, di mana guru memperlakukan murid itu sama, adil, tidak membedakan antara murid yang satu dan juga yang lainnya. Kemudian penerapan norma agama, sosial, dan budaya setempat, dan juga memberikan kasih sayang terhadap murid. Saling menghormati dan menghargai setiap hak-hak anak, baik itu antar murid, antar tenaga pendidik, antara pendidik dan juga murid, itu saling menghormati dan juga menghargai. Dan juga membantu murid yang memiliki kelemahan saat proses pembelajaran. 2. Metode pembelajaran, di mana menciptakan suasana yang nyaman dan aman saat pembelajaran agar peserta didik tidak merasa takut, cemas, dan was-was. Terjadinya proses belajar yang efektif yang dihasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang variatif dan juga inovatif. 3. Proses belajar mengajar yang didukung media ajar. Guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajar mengajar yang kooperatif, interaktif, baik belajar secara individu maupun kelompok, di mana murid lebih aktif dalam proses belajar karena guru mendorong dan memfasilitasi murid dalam menemukan cara atau jawaban sendiri dalam setiap persoalan. 4. Murid dilibatkan, di mana melibatkan murid dalam berbagai aktivitas yang dapat mengembangkan kompetensinya melalui berbuat sesuatu, learning by doing, demo, praktek, dan sebagainya. 5. Penataan kelas. Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi yang dipajang di kelas, penentuan cat tembok, dan juga setiap karya yang dibuat oleh murid dipajang di kelas. Agar apa? Agar murid itu merasa nyaman dan juga menarik perhatian mereka. 6. Lingkungan kelas, di mana murid itu dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah. Tersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan sanitasi, fasilitas kebersihan dan juga kesehatan, fasilitas
sanitasi seperti toilet, tempat cuci tangan yang disesuaikan dengan postur tubuh usia anak. Dan juga sekolah menerapkan kebijakan atau peraturan yang mendukung kebersihan dan juga kesehatan. Berikutnya, konsep sekolah ramah anak yang disingkat menjadi barisan. Barisan ini merupakan singkatan dari bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan juga nyaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya untuk mewujudkan SRA. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SRA dengan mengadakan program-program sebagai berikut. 1. Sekolah adiwiyata, 2. Sekolah inklusif dan sekolah dasar bersih sehat, 3. Sekolah sehat, 4. Usaha kesehatan sekolah atau UKS, 5. Komunitas sekolah, rumah atau komunitas belajar mandiri, 6. Indonesia Heart Target Foundation.